sebelum ke video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo bosku, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan vlog di kota Kuningan. Pengen tahu kan keseruanku? Jangan lupa like, comment, share. Biar channel saya berkembang, jangan lupa subscribe juga ya. Oke. Makasih buat sahabat-sahabat yang udah ngikutin channelnya Aris Tanjil sampai saat ini. Semoga sehat selalu ya. Let's go. Sekarang kita udah nyampe di kota Kuningan, dan ini kota Kuningan yang terbaru, udah di upgrade. Oke guys, jadi ini taman kotanya sangat berbeda sekali sama tahun-tahun kemarin, dan ini kudanya ada di atas, maka di bawah ini di bawah jatuh. Oke guys, jadi ini suasana di taman kota sekarang sangat jauh berbeda. Oke guys, sekarang kita sedang berada di 0 km Kuningan. Nah, suasana Taman Kota Kuningan sekarang seperti ini guys. Tuh, lihat jembatan yang viral itu. Nah, itu jembatan yang warna-warni yang viral itu, yang banyak banget pengen naik ke sana tapi belum bisa. Nah, jadi di depan itu ada Masjid Syiarul Islam atau Masjid SI. Dan inilah pemandangan di Taman Kota Kuningan yang baru. Terus kalian gimana nih, lebih suka Taman Kota yang dulu atau yang sekarang? Kalau menurut aku sih kayaknya lebih instagramable yang sekarang, tapi lebih rindang yang dulu. Nah, di 0 km Kuningan juga ada ukiran-ukiran batu yang menceritakan tentang masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa Orde Baru, masa kemerdekaan Indonesia, dan lain-lain. Pokoknya di sini tuh kayak menceritakan zaman dulu gitu. Nah, sekarang aku mau coba menceritakan tentang masa penjajahan Belanda dulu. Tapi ini menurut aku ya, bukan secara realnya, saya juga kurang paham. Jadi di masa penjajahan Belanda itu, di situ ada ukiran yang menceritakan kalau ada pribumi yang dicambuk. Terus para pribumi juga kayak harus menyerahkan upeti seperti sayuran, buah-buahan, bahkan uang. Tuh gambarnya seperti itu. Nah, kalau misalnya disimpulkan dari ukiran-ukiran ini tuh menceritakan kalau pada masa penjajahan Belanda, para pribumi itu dipaksa untuk mencari upeti, menyerahkan upeti kepada para penjajah gitu ya. Kalau misalnya mereka nggak mau nyerahin upeti, mereka tuh ada yang dicambuk gitu. Tapi saya juga kurang paham, barangkali salah, saya minta maaf ya, karena saya bukan ahli sejarah. Nah, di sini juga ada tulisan masa penjajahan Belanda, dan ini tuh kayak kolonial Belanda gitu yang sedang menikmati hasil upeti dari para pribumi, dan di bawahnya itu ada pribuminya yang mengangkat para kolonial ini. Nah, ukirannya bagus banget ya teman-teman. Jadi ini tuh kayak benar-benar ngingetin kita kalau kita tuh pernah dijajah sama Belanda gitu.
Nah ini dia, dulu tuh sampai seperti itu. Lihat, mereka itu bener-bener bekerja keras untuk mencari upeti ya. Wow, ini yang ukirnya keren banget sih kalau menurut aku, sampai kayak sedetail itu gitu loh. Hebat banget ya, salut aku. Oke lanjut, ini tuh ke masa penjajahan Jepang. Nah masa penjajahan Jepang itu seperti ini. Ini tuh kayak ada para pribumi yang ngangkut-ngangkut barang gitu deh, tapi aku nggak tahu itu barangnya apa, mungkin batu-batuan. Terus ada ibu-ibu juga yang lagi bawa anaknya. Terus itu bapak-bapaknya lagi kecapean kayaknya ngangkat batu, nggak tahu emas, nggak tahu apa deh. Terus mereka tuh ada yang bawa pistol gitu, jadi kalau misalnya mereka nggak mau kerja kayaknya mereka bakal ditembak gitu. Tuh ada yang diinjak pula gitu ya, pokoknya intinya disiksa gitulah. Saya juga kurang paham sih mengenai yang seperti ini gitu ya, takutnya teh salah gitu. Tapi kalau dari gambarnya sih keren banget pokoknya tuh. Kayak ini tuh penjajahnya tuh sampai memakan apa daging manusia ya kan. Karena di bawahnya itu ada tengkorak-tengkorak, jadi saya kurang paham maksudnya apa ya. Pokoknya ini tuh ukirannya itu kayak mengingatkan kita kalau dulu itu nenek moyang kita tuh pernah dijajah gitu sama Belanda, sama Jepang, dan seperti inilah gitu, kayak penyiksaannya itu kayak dicambuk, terus disiksa dengan cara diinjak dan lain-lain gitu ya. Pokoknya seperti itulah. Kalau misalnya kalian pengen lihat atau pengen tahu lebih detailnya, mungkin kalian bisa cari di Google atau cari di buku-buku sejarah mengenai penjajahan Belanda, Jepang, dan lain-lain gitu deh. Oke, sekarang kita lanjut ke ukiran yang menceritakan tentang perjuangan untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini tuh kayak ada para pribumi yang sedang membawa bambu runcing kayaknya. Jadi mereka itu kayak melawan para penjajah dengan bambu runcing tuh. Ada yang dilempar bambu runcing kena dadanya dan meninggal, kayaknya meninggoy guys, meninggoy ya. Pokoknya begitulah. Ini tuh kiranya keren banget tuh, perjuangan merebut kemerdekaan. Gila keren banget nih ukirannya, bener-bener menceritakan sejarah Indonesia, perjuangan Indonesia ya. Wih hebat banget nih Kuningan bisa membuat yang seperti ini. Keren banget lah pokoknya. Tuh lihat, mereka tuh pada melawannya tuh bukan dengan pistol, dengan pisau, tapi dengan bambu runcing. Ide dari mana ya mereka bisa melawan dengan bambu runcing? Aku kepo. Wih hebat, pokoknya hebat. Nah udah deh merdeka. Oke sekarang lanjut ke ini apa, masa pemberontakan GS30 PKI kayaknya ya. Mungkin kalian pernah menonton mengenai film GS30 PKI. Bukan pernah, kayaknya sering ya, karena video dari GS30 PKI itu selalu diputar setahun sekali deh kalau nggak salah ya. Pokoknya kayak video tersebut itu untuk memperingati gitu kalau kita tuh pernah merasakan pemberontakan GS30 PKI gitu. Dan ternyata di Kuningan Jawa Barat juga ada ukiran yang menceritakan mengenai pemberontakan GS30 PKI. Wih hebat banget ya. Ini yang ukirnya juga luar biasa dan yang punya idenya juga luar biasa. Kayak membangkitkan semangat para pemuda Kuningan untuk terus mengingat perjuangan Indonesia untuk merdeka itu seperti apa. Oke guys, sangat melelahkan perjalanan kita hari ini. Cukup segitu aja ya. Pantengin terus channelnya Aris Kancil. Insya Allah kita akan adakan giveaway. Oke, jangan lupa
share sebanyak-banyaknya, like, komen di bawah.